Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semua? Nah, siap semua untuk mengawali kegiatan hari ini. Ya, Sehat. untuk mengawali kegiatan hari ini, Bapak akan mengabsen dulu ya satu persatu. Sebelumnya yaitu Agustinus masuk. Ada Pak Hadir. Nah, kemudian Vega ada. Lagi ke toilet Pak. Ini siapa ya jaringannya yang belum masuk ini? Biasanya susah kalau jaringannya. Oh gitu. Ini Fahrul ada? Nah, masuk semua berarti ini ya. Siap, Nah, ada Pak Hadir, nah. Pak. Jaringannya di Dari Bukit ini Pak. Dan ini saya lihat sudah masuk semua. Itu tadi David juga ada. Nah, tadi yang pertama kali masuk di room ini dari daring ini tadi saya perhatikan ini tadi. Siapa Vega? Coba Vega dipimpin doanya untuk teman-teman yang lainnya. Coba silakan. Ya Pak. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita berdoa agar diberi kelancaran dan keselamatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Berdoa menurut agama dan percayanya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Vega. Jadi begini ya anak-anak, setiap mengawali kegiatan itu kita harus berdoa. Kenapa? Karena apapun yang akan kita lakukan itu karena apa? Ridho dari Ilahi. Jadi tolong dicamkan, kalau apapun yang akan kita lakukan itu harus berdoa agar mendapat berkah. Contohnya misalkan dari jatuh. Nah, itu kan bisa mengakibatkan cedera. Iya kan? Nah, coba anak Ya Pak. sudah pernah jatuh belum? Sudah Pak. Bapak mau tanya, sudah pernah Sering, jatuh Pak. belum? Sering, Pak. Bapak, dari kalian mungkin sudah pernah jatuh dari sepeda seperti yang dibilang si Haibudin tadi ya. Nah, itu jatuh Ya, dari Pak. sepeda itu salah satunya itu yang bisa mengakibatkan cedera. Biasanya ada lecet atau memar seperti itu kan? Itu dinamakan apa, Cak? Cedera. Lah, saya jelaskan menurut teori, cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh. Jadi pada bagian tubuh itu karena suatu paksaan atau karena fisikan. Jadi misalkan jatuh dari sepeda itu kan dia jatuh, akhirnya di situ akan terjadi sobek atau terjadi memar, atau kemudian ada yang patah tulang seperti itu. Itu namanya cedera. Nah, mengerti ya? Jadi itu salah satunya dari cedera. Kemudian Bapak akan kemarin kan Bapak sudah memberikan link apa itu namanya mengenai apa itu cedera yang lewat WhatsApp grup, sudah kan? Sudah dibuka semua kan? Nah, sekarang Bapak Sudah, kan Pak. membukakan Sudah. ini materi. Jadi maksud saya Bapak gini, kemarin saya berikan bagian link itu biar supaya kamu ngerti. Oh, yang akan diajarkan Bapak besok mengenai cedera itu apa? Jadi dari link video kemarin kalian sudah sedikit mengerti. Sekarang akan Bapak tambahi dengan ini tampilan. Sebentar, saya cari dulu ya. Sudah bisa dilihat di layarnya masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Agustinus kelihatan nggak? Riyadi kelihatan nggak? Kelihatan Pak, agak dibesarin Pak. Oh ya. Jenis cedera dan cara penanggulangannya. Jadi saya jelaskan satu persatu. Ini penanggulangannya. Jadi yang dari maksud Bapak, ya, jadi supaya kalian memahami jenis cedera itu apa, ya seperti itu. Ya, biar mudah aja seperti ini. Nah ini untuk menjelaskan jadi cederanya gimana? Ini
Seperti ini ya, anak-anak. Nah, tujuannya adalah supaya kalian tuh ngerti apa itu cedera dan apa itu luka. Jadi di situ mengetahui macam cedera dari luka, macam-macam dari penanganannya bagaimana, prakteknya bagaimana, ya seperti itu. Ah, ini pengertian cedera dan macam-macam cedera dan penanganannya. Jadi kalian nanti bisa mengenal. Kemudian, nah ini adalah pengertian jadi cedera. Kelihatan di layar kalian? Halo, anak-anak. Cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Nah, paham ya? Jadi di situ. Ya, sebentar kita lanjut lagi. Sekarang adalah macam-macam cedera dan penanganannya. Jadi ada yang dinamakan cedera otot atau biasanya tadi Fahrul nyebut kesleo Pak gitu. Nah, kram, ada lagi kram, adalah cedera akibat otot berkontraksi terlalu keras. Siapa yang sudah pernah? Sering Pak, saya kram itu ya termasuk cedera toh Pak? Iya. Ke materi ya, tadi adalah cedera. Ini ada cedera lutut. Cedera yang disebabkan karena benturan yang berlebihan. Cedera ini terjadi pada salah satu penyusun lutut. Nah, ini cedera kepala. Cedera karena adanya benturan atau guncangan keras pada kepala. Oh, kirain yang sakit mengakibatkan kepala. si anak-anak. Ya. Nah, jadi cara penanganannya dari yang Bapak jelaskan tadi adalah penanganan sebagai berikut. Nah, ini penanganan pada cedera. Sebelum dibawa ke dokter, kalian harus mengetahui yang namanya RICE. Ya. Apa itu RICE? Maaf Pak Guru. Ya, Pak Ice Guru. compression elevation Pak. Wah, Yusuf bagus. Ya, kita bahas dengan mulai istirahatkan ya. Satu, yang namanya RICE. Nah, ini. Jadi harus diistirahatkan. Lindungi wilayah yang cedera. Jika menahan beban, rasa sakit, gunakan penopang. Jika dirasakan sakit, gunakan split atau kayu bulat. Jadi kaki. Misalkan kalau kakinya di bagian itu. Kemudian ice, ya. Ice itulah anak-anak dikompres itu loh, ngerti ya? Ya, jadi ngomong pada bagian yang cedera. Kemudian kita lanjut lagi dengan ini yang dinamakan compression atau tekan seperti yang dibilang temanmu Yusuf tadi. Nah, tekan yang cedera dengan menggunakan perban khusus. Kayak kompresor. Tindakan menekan dengan perban ini dapat mengurangi pembengkakan di sekitar cedera. Tapi hati-hati anak-anak, tidak semuanya luka bisa ditekan ya. Kemudian elevation. Ya, elevation adalah mengangkat bagian cedera lebih tinggi di atas jantung. Jadi misalkan kalau yang cedera bagian kaki itu ditinggikan, misalkan ditopang diangkat gitu. Nah, lanjutnya adalah macam-macam luka, anak-anak. Macam-macam luka. Kemudian Bapak lanjutkan luka tertutup adalah luka yang terjadi akibat benturan. Tapi ada rasakan di bawah jarikan kulit. Nah, yang diakibatkan benda tumpul, misalnya seperti itu pada gambar gosong. Pernah nggak kalian merasakan gosong seperti itu? Cara penanganan luka tertutup. Nah, jadi dikompres dengan es atau air panas bergantian tiap 3 jam. Kompres ini menghentikan pendarahan kapiler. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut, istirahat ya. Jadi untuk luka terbuka ya, misalkan jatuh dari sepeda tadi yang seperti dibilang Syihabuddin ya. Baru tahu dengkul enggak? Cara penanganan luka terbuka. Contohnya luka iris. Cara penanganannya anak-anak. Jadi cuci kulit yang lecet tadi dengan air sama. Ini luka tusuk. Lagi luka gigitan. Penanganannya gimana seperti ini di sini. Ada air es, ada apa ini antiseptik. Kalau luka tusuk dipakai ini. Luka bakar ada apa itu? Ada plastik itu. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah kalian tahu dari apa itu cedera, apa itu luka, kemudian ini yang perlu kalian laksanakan, tugas diskusi bersama temanmu ya. Cari informasi tentang penyebab terkilir. Boleh kamu pakai Mbah Google boleh. Tanya tetangga boleh ya. Jadi seperti ini, kamu cari informasi penyebab terkilirnya apa. Apakah cedera tersebut mengganggu gerakan tubuh? Misalkan, contohnya, kalau kakimu jatuh,
atau misalkan habis main dengan temanmu keinjak, itu mengganggu gerakan tubuh enggak? Nah, seperti itu. Jadi kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Informasi yang dicatat nanti pada buku dan digunakan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi nanti cara jangan diskusi pada buku. Kemudian disampaikan pada teman dan guru secara santun. Coba di sini ya. Jadi nanti tugas dari kalian, tugas pengetahuannya, jawaban dikirim melalui WA group, ya. Jadi tugas kalian adalah mengirim dari WA group. Ingat, nanti waktunya sampai besok pagi, oke? Sampai besok pagi itu untuk tugas pengetahuan. Kemudian ini yang lanjutnya dua kelompok. Kemudian cara mengobati ya. Ayo mengobati luka itu. Materinya ini, tugas prakteknya adalah mengobati. Jadi nanti kalian mencoba cara mengobati, ya, cara menangani langkah-langkahnya sudah Bapak sebutkan di situ. Ya, itu kalian tinggal mengikuti. Salah satunya nanti memvideokan, ngerti ya? Videonya tidak usah panjang-panjang, singkat saja ya. Misalkan kalian mengobati kaki lecet itu langsung aja diobati, itu ada petunjuknya dari Bapak. Nah, ingat, nanti videonya setelah itu dikirim ke WA group. Dari kesekian tadi kan dari materi yang Bapak sampaikan tadi, apakah kalian sudah paham apa itu yang dinamakan cedera? Apa itu nama? Tujuan dari Bapak tadi menyampaikan adalah supaya kalian itu paham. Jadi mengenai itu cedera, mengenai itu luka, penanganannya bagaimana. Jadi tidak panik. Seperti itu. Kalau kita sudah ngerti caranya, mesti kita akan bisa mempraktekannya. Ngerti kan? Seperti itu. Yang penting itu adalah tetap semangat. Namanya pembelajaran kita hari ini tadi Bapak sudah sampaikan tugasnya seperti itu. Tolong diperhatikan kembali. Kalau mengerjakan itu, kalau tidak bisa, tanya. Ya, jadi misalkan nanti, oh Pak, bagian ini saya tidak bisa, tolong ditanyakan. Paham ya, anak-anak? Paham, Pak. Ini tolong nanti diperhatikan. Tugas saya tunggu di WA group untuk video maupun yang tugas untuk diskusi tadi atau untuk tugas pengetahuan tadi. Saya tunggu di WA group, nanti akan saya periksa. Ya, Pak. Ya, nanti akan Bapak periksa. Yang penting adalah tetap semangat. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai 3M. Apa saja itu, siap? 3M. Mencuci tangan, Ya, Pak. terus Memakai masker. Menjaga jarak, Pak. Oh ya, terima kasih, siap. Terima kasih Abdul Rahman. Tolong karena diperhatikan itu ya. Harus diperhatikan. Anjuran dari pemerintah kan kita harus 3M. Mencuci tangan. Terus apalagi tadi, Cah? Memakai masker. Mencuci tangan, memakai masker. Kemudian apa? Menjaga jarak ya. Jadi seperti itu. Jadi diperhatikan. Nah, oke, itu tadi yang Bapak sampaikan untuk materi PJOK kali ini, supaya bermanfaat bagi kalian, supaya nanti kita mendapat berkah dengan materi hari ini. Untuk itu, sebelum Bapak mengakhiri kegiatan hari ini, tolong Abdul Rahman dipimpin doanya, supaya apa yang telah kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Abdul Rahman pimpin doa. Baik Pak, oke teman-teman, sebelum pelajaran selesai kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kelas 4. Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.